Halo, kembali lagi bersama saya Mas Kran. Dan saya cor-coran. Oke, video kali ini kita bahas apa nih? Kemarin kan habis bahas masa sama berat. Bedanya masa berat ya. Betul. Kita Berarti sekarang bahas gaya. gaya. Hukum Newton gitu-gitu ya. Yoi. Jadi Oke. kemarin sempat nyari-nyari juga sih. Apa sih gaya sih? Artinya apa sih? Gaya itu action itu bukan sih? Gaya Apa? itu Kalau mau style. foto style ya. Bukanlah. Bukan ya. Ini Bukanlah. kita bahas dari sudut pandang fisika gitu ya. Ya, terus kalau Oke. misalnya dari pengertian di KBBI, Kabibi. KBBI, nah, Mhm. gaya itu dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda yang bebas, tidak terikat. Dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda yang Yang bebas. bebas atau tidak terikat. Iya. Oke, ya, Nah, ya, itu kan masuk. kalau berdasarkan KBBI. Nah, saya juga sempat nyari gaya itu apa sih di situsnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Mesir. Nah, Bukan Indonesia. Jadi dari Kementerian Pendidikan kita, gaya itu disimbolkan dengan force atau F. force F, oke. Terus satuannya itu Newton. Newton. Gitu. Ya, oke. Jadi pengertiannya sih sama sih, tarikan atau Artinya sama ya. dorongan yang terjadi pada suatu benda. Itu gaya. Nah, cara mengukur gaya itu biasanya pakai dinamometer atau alat neraca pegas. Itu cara mengukurnya. Oke. Yang dulu buat Terus, praktikum itu ya, ditarik-tarik itu ya. betul. Hmm. Nah, terus sorry, tadi kan kita bahas pengertian gaya secara umum. Ya. Nah, gaya juga eh, apa sih namanya, untuk menciptakan sebuah gaya itu diperlukan suatu tenaga. Jadi semakin besar gaya yang hendak dilakukan, semakin besar pula tenaga yang harus dikeluarkan. Contoh, Oke. dorong kotak. Nah, supaya dorong kotaknya kencang, kan tenaganya harus gede. Ya, Gayanya padahal pasti kencang. sama ya. Iya. Nah, terus gaya juga punya sifat-sifat. Punya sifat Yoi. peran gitu. Dia itu biasanya cemburuan. Gaya yang mana nih? Enggak. Jadi gaya itu biasanya sifat-sifat gaya itu mempengaruhi benda tersebut. Contoh, benda diam jadi bergerak. Oh. Itu sifat gaya. Kalau enggak, benda yang tadinya bergerak menjadi diam. Atau enggak, benda bergerak berubah arah. Berubah kecepatan? Nah, gaya juga bikin benda berubah kecepatan. Jadi lebih cepat atau jadi lebih lambat. Nah, ada satu lagi gaya. Mengubah bentuk benda. Mengubah bentuk benda. Oh. Nah, waktu kecil kita pernah main itu apa? Malam doh gitu ya. Iya, doh. Atau bikin adonan kue lah. Ya, atau itu kita main yang pakai tepung tanah liat itu loh. Nah, lempung tanah liat. Bikin apa gitu kan. Nah, itu kan kita pencet di apa sih? Dibentuk kan. Nah, itu pakai gaya. Ya. Itu sifat-sifat. Nggak cuma diliatin gitu ya. Iya, itu sifat-sifatnya gaya. Oke. Nah, terus
Gaya juga kebagi jadi banyak sih. Nah, Oh. contohnya gaya otot. Gaya otot itu gaya yang dihasilkan oleh kerja otot manusia dan otot hewan. Pokoknya dari kerja otot aja menghasilkan gaya. Contoh kita ngangkat benda, kita bergerak juga itu menghasilkan gaya. Jalan kayak gitu. Terus ada lagi gaya pegas, perperan, dari karet, perperan. Dari karet. Ya. Apa? Kebetulan ada karet. Iya. Next. Nah, terus ada lagi gaya gesek. Gaya gesek. Ya. Biasanya menimbulkan panas. Menimbulkan panas. Contohnya ban, kan itu bergesekan sama jalan, kayak gitu-gitu. Betul. Nah, terus ada lagi, itu kan contoh-contoh gaya yang berfisik, gaya yang nyentuh. Ada lagi gaya yang tidak tersentuh. Tidak tersentuh itu maksudnya gimana? Tidak, tanpa terjadi kontak gitu? Tanpa terjadi kontak, biasanya tidak terlihat. Apa itu contohnya? Setan. Loh! Bukan ya, bukan. Sorry. Salah channel. Gaya yang tidak terlihat itu kayak gaya gravitasi. Gaya yang timbul karena ada daya tarik bumi. Magnet gitu-gitu. Gaya magnet, betul. Terus ada lagi gaya listrik. Oh, listrik. Harus listrik menimbulkan gaya. Gitu. Itulah gaya. Oke. Nah, setelah kita tahu macam-macam gaya, sekarang kita akan membahas gaya yang tersentuh. Yang kita pertama kali bahas, gaya tarik atau gaya dorong atau gaya yang bergerak lah intinya. Jadi gaya itu mempunyai definisi, didefinisikan oleh Sir Isaac Newton menjadi 3 rumusan atau 3 hukum. Oh, oke. Hukum Newton itu ya. Betul. Nah, hukum Newton yang pertama, apabila ada beberapa gaya yang bergerak bekerja pada satu benda, penjumlahan atau pengurangan gaya tersebut, resultan gayanya itu adalah 0. Jadi maksudnya benda yang semula diam akan tetap diam. Benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak. Itu hukum Newton 1. Gitu. Jadi benda yang diam akan tetap diam, benda yang bergerak lurus beraturan ya akan tetap bergerak lurus beraturan. Itu hukum Newton 1. Itu selama resultan gaya yang bekerja 0. Kalau nggak 0 akan berubah berarti ya. Yang tadinya diam mungkin bergerak, yang tadinya bergerak bisa jadi diam. Atau makin cepat. Kalau nggak 0. Atau makin cepat. Nah, itu berkaitan dengan hukum Newton 2. Oke. Hukum Newton 2 itu yang tadi kan hukum Newton pertama kan sigma F sama dengan 0 rumusnya. Jumlah gaya yang bekerja itu 0. Nah, hukum Newton 2 itu berkaitan dengan yang tadi cor-coran bilang. Bergerak, benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi makin lambat dan akhirnya diam atau semakin cepat. Jadi ada percepatan atau perubahan kecepatan benda. Nah, percepatan atau perubahan dari kecepatan gerak tersebut itu selalu berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda. Berarti kalau resultan gaya semakin besar, percepatannya akan semakin besar. Ya. Karena masanya akan tetap sama gitu ya. Betul. Tapi akan berbanding terbalik dengan masanya.
Hmm. Jadi Kalau kalau kecepatannya tetap, gayanya tambah besar, masanya pasti turun. membesar, menurun, ya betul. Ya, ya. Nah, kalau ditulis di apa sih bahasa matematikanya, Secara matematik dia. sigma F sama dengan M kali A. Gitu. Sigma F sama dengan M kali A. Oke. Massa kali perubahan kecepatannya. Perubahan kecepatannya. Ya. Bisa makin cepat, bisa makin lambat. Gitu. Ya, Itu ya. hukum Newton 2. Nah, hukum Newton 3 itu apabila suatu benda memberikan gaya kepada benda yang lain, biasanya benda yang lain, misalnya benda A ngasih gaya ke benda B, biasanya benda B-nya nggak terima, dibales gayanya, gitu. Jadi balik lawan. Hukum aksi reaksi gitu ya. Betul. Lo colek, gua bacok, gitu kan. Loh. Oh enggak ya? Jangan diikuti kawan-kawan, itu tidak baik. Ini berkaitan dengan hukum Newton doang, tidak seperti itu ya. Jadi maksudnya ini aksi reaksi kalau kita berdiri di lantai, kita kan memberikan gaya ke bawah dengan berat kita, massa kali gravitasi itu kan. Jadi berat kita itu kan menekan ke lantai, ke bawah, ya, ke bumi, ke titik pusat bumi kan. Nah, bumi balas ngasih gaya yang sama ke arah kita, ke atas gitu, arah kaki kita ke atas. Jadi kenapa kita nginjek bumi, kita nggak jeblos? Karena ada hukum aksi reaksi ini, sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi. Kalau gaya tekan kita lebih besar, nah itu baru kita ambrol ya. Ambrol, jatuh ke bawah, gitu. Makanya biasanya kalau yang bangun gedung sih ya, gedung bertingkat. Nah, kekuatan lantainya itu kan dihitung kan, sanggup nahan berapa besar berapa besar beratnya yang sanggup ditahan, yang kayak gitu-gitu. Kalau enggak ya bisa roboh. Ya, karena nggak sanggup menahan tekanan dari atas itu ya. Ya, tekanan dari atasnya lebih besar daripada tekanan reaksinya, maka ya ambrol gitu. Iya. Oh, berarti sama juga ini ya, dulu tuh kalau waktu masih sekolah kita percobaan yang angin, terus dikasih benda, ada yang mengapung, melayang, tenggelam gitu loh. Nah, itu juga hampir mirip sih dari gaya itu sih. Kan gaya berkaitan sama massa bendanya juga kan, massa jenis benda, massa jenis cairannya. Cairannya. Nanti kita bahas, kita boleh bahas tuh nanti di video berikutnya itu. Yap. Jadi biasanya kalau berkaitan dengan gaya ya itu berkaitan dengan hukum Newton. Meskipun banyak gaya lain yang tidak memakai hukum Newton sih, kayak gaya yang tidak tersentuh tadi, gaya setan tadi, nah itu kan mempunyai hukum sendiri. Gaya magnet punya hukum sendiri. Oh, nggak berlaku hukum Newtonnya ya? Lebih advance mungkin ya. Jadi penurunan lagi dari hukum Newton. Ya. Itu tadi gaya. Jadi sifat-sifat gaya, terutama gaya yang sentuh ya, gaya yang bisa tersentuh. Yang ada kontak ya, yang bisa dikontak gitu ya. Ngubah gerak benda, ngubah bentuk benda, ngubah posisi benda. Jadi kan ada perpindahan di situ. Betul. Itu dia gaya. Jadi jangan banyak gaya. Betul. Gitu. Itu aja sih kalau gaya. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi
fungsi di kehidupan sehari-hari ya kita bergerak aja pakai gaya. Jangankan bergerak, kita nafas saja pakai gaya. Nah, betul. Ya Kita kan? Karena berdiri, waktu kita nafas, otot di paru-paru bekerja gitu kan. iya, gaya otot. Kita berdiri Betul. diam aja, gaya. Makanya jangan lupa gaya. Jangan lupa eksis. Itu sih, itulah dia gaya. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan itu berkaitan dengan gaya. Ada gaya gravitasi, kita nonton TV pakai listrik, gaya listrik. Ya, betul. Jadi penting untuk kita mengetahui lah ada yang namanya gaya. Iya. Terus kayak bolpen, cetek itu gaya tugas. Ya, Gitu. ada PR kecilnya itu ya. Iya, itu. Korek juga tuh, korek Korek gas. Iya, yang itu juga cetek, pakai. bukan yang cekrek, tapi yang cetek. Saklar juga Banyak gaya. macam-macam sebenarnya. Jadi Teman-teman yang naik motor, naik mobil itu banyak banget gaya yang bekerja di situ. Gas kita Ya kan? aja kan itu ada pernya itu, gaya pegas. Betul. Belum lagi dari ban ada gaya gesek dengan jalan. Kalau nggak ada gaya gesek, nggak jalan itu mobil sama motor, slip terus rodanya, muter tapi kita nggak gerak. Piston mesin. Piston, ya. Itu juga banyak ada gaya gesek juga kan. Makanya kenapa dibuat pakai oli. Iya, supaya nggak panas. Betul. Jadi semua aspek kehidupan kita pakai gaya. Bikin kue pakai gaya. Kita minum pakai gelas itu juga bikinnya pakai gaya. Iya, kita ngangkat gelas aja itu pakai gaya. Nah, gitu. Jadi gaya. Bikin stick, nabur garamnya pakai gaya. Semuanya pakai gaya. Main musik pakai gaya, gerak, gaya listrik, semuanya itu gaya. Jadi kita harus tahu pasti gaya. Paling nggak kita tahu basicnya tentang gaya gitu kan. Sama karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari sih. Gitu. Itu aja tentang gaya. Mungkin barangkali ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Kalau tidak barangkali ada kritik saran juga bisa di kolom komentar sih. Pasti kita baca dan kita bahas sebisa kita sesuai dengan kemampuan awam kita. Semoga pembahasan kali ini cukup membantu lah ya. Membantu, bisa mengisi waktu luang sambil dengerin. Semoga. Jangan lupa di-share, like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.